semakin berkenan kepada Tuhan. Hanya dengan kekuatan doa, maka Anda akan menemukan di mana saja ketika Anda pergi meninggalkan kelompok-kelompok di mana Anda ada sebagai komunitas, Anda memberi berkat. Anda membawa pertolongan. Anda membuat kelompok-kelompok baru itu juga mulai terserap seperti ditulari oleh kekuatan yang satu dari Roh Kristus. Saudara membangun komunitas-komunitas itu yang sebenarnya hanya satu tubuh Kristus karena kekuatan dan kuasa doa. Coba sekarang saudara dan saudariku membayangkan tempatmu dalam gereja kita. Dalam berapa persekutuan, dalam berapa komunitas Anda ada. Bukan sebagai tamu, tetapi sebagai anggota, sebagai bagian dari komunitas itu. Apakah Anda juga sering-sering mengukur bobot masing-masing ketika hadir? Dalam bentuk keterlibatan kecil dan besar seperti yang dikatakan dalam surat Efesus. Dalam perbuatan-perbuatan yang bisa diukur oleh kacamata dunia hebat. Tetapi juga perbuatan-perbuatan besar yang banyak kali tetap tersembunyi. Tetapi saudara merasa itulah keterlibatanku. Tulus dari roh yang bekerja, yang membawa kepada persatuan dan pertumbuhan. Saudara ada di dalam keluarga. Jangan lupa, ketika saudara keluar untuk melayani, tetap bangunlah rumahmu sebagai gereja. Gereja kecil. Anda mesti bisa mengatakan tugas ini adalah basic. Di mana gereja dengan unsur-unsurnya hidup di situ. Kalau tidak, mohon maaf, kalau saya katakan ada kepencangan. Ada ketidaksinambungan. Sering-sering orang tua mengeluh, Romo, ketika masuk remaja anak-anak saya terasa mencemaskan. Bikin kesal. Saya tidak mau menyakiti mereka. Tetapi saya boleh bertanya di saat ini. Komunitas mana yang sudah Anda bangun? Dasar apa yang sudah Anda letakkan? Pernah Anda merasa penting? Tidak cukup hanya berbelanja di supermarket. Tetapi shopping di dalam rumah Tuhan. Membuat keluarga mulai terbiasa berdoa. Membagi kepada anak-anak warisan tradisi Katolik. Jangan menunggu sampai sekolah minggu. Jangan menunggu sampai kursus-kursus. Sebab banyak kali ketika Anda menunda dan menunggu, itulah buahnya. Komunitas Kristiani gereja kecil mulai di rumah-rumah kita, rumah keluarga. Ketika Anda membangun gereja kecil itu, Anda juga sebenarnya dibentuk oleh Tuhan. Sebab ketika tugas itu Anda lakukan seperti semangat Rasul Paulus, jangan pernah terkejut ketika Tuhan membuka pintu, memasukkanmu pada komunitas-komunitas berikutnya. Anda ke paroki, tiba-tiba Anda ada dalam kelompok IM. Anda ke paroki, tiba-tiba Anda masuk dalam persekutuan Santo Stefanus. Begitu banyak peluang yang disiapkan oleh gereja atas kehendak Tuhan untuk membuat Anda sebagai batu-batu hidup bangunan Kristus membangun tempat lain. Anda pasti tidak akan takut, Romo anakku sulit saat ini. Komunitas demi komunitas mulai datang. Anda terlibat dalam komunitas persekutuan doa. Anda terlibat dalam komunitas-komunitas di mana devosi-devosi itu berkembang. Komunitas kerahiman ilahi. Komunitas novena Bunda Maria.
Dan masih banyak lagi komunitas-komunitas kecil, bukan sebagai perpecahan serpihan gereja yang satu tubuh Kristus, tetapi sebagai wadah di mana pengalaman iman itu disebarluaskan. Tempat rahmat, berkat, dan bantuan Tuhan menyebar kemana-mana menurut jalur. Menurut bahkan freeway yang Tuhan siapkan, supaya semakin banyak orang datang kepada Kristus, percaya kepadanya oleh Roh Kudus. Saudara dipanggil dalam sebuah kesatuan dengan unsur-unsurnya. Artinya saudara tidak boleh terancam menjadi orang yang tidak seimbang, terpecah. Bagaimana itu mungkin? Kita mendengar dalam surat ini, Rasul Paulus sebenarnya menunjuk kepada aspek-aspek untuk menjadi yang satu itu. Satu baptisan. Dan itulah yang membuat kita menjadi pengikut Kristus, warga gereja. Satu iman. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dunia. Satu roh yang ada di dalam dirimu, yang menjadikan dirimu kenisah Allah dan terus terbangun sebagai manusia baru, yang juga membawa kematian Kristus di dalam dirimu. Dalam arti, karena kepercayaanmu kepada Kristus, Anda sungguh menghayati kemenangan yang dihasilkan oleh Kristus menjadi kemenanganku, dan kemenanganku itu terus tumbuh ketika kuasa setan tidak bekerja semakin sepuas-puasnya. Mewartakan wafat Kristus yang terungkap dalam lambang salibnya bukan sebuah hal yang menakutkan, tetapi justru membesarkan hati, memberi semangat. Karena Yesus, saya mendapat kepercayaan dalam kekuasaan yang besar untuk bisa mengalahkan segala bentuk besar dan kecil kuasa setan dan kegelapan. Anda harus percaya, Anda harus yakin. Tetapi bukan juga sewenang-wenang menggunakannya. Karena Anda orang persekutuan doa, janganlah kemana-mana selalu dalam nama Yesus. Saya usir rohmu, roh yang tidak taat. Dalam nama Yesus, saya usir rohmu yang suka omong kosong. Bukan begitu. Saudara-saudari yang kekasih, firman yang satu itu juga membuat kita menjadi satu. Jangan cari firman yang aneh-aneh. Jangan tambahkan firman yang bukan-bukan. Jangan tersanjung jatuh karena banyak moto atau banyak bahasa yang enak merdu didengar menurut telinga duniawi, tetapi bisa melencengkan fokus perhatian di dalam batin di mana Roh Kudus bekerja. Rasul Paulus mengingatkan itu. Hati-hati terhadap pengajar-pengajar palsu. Saya merasa kagum mendengar para awam bisa sharing iman. Tetapi seringkali kalau sampai di jalur khusus, mereka tidak berbicara sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tapi bicara tentang semua yang bekerja untuk kegelapan. Coba bayangkan, ketika Anda mulai bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang aneh, hampir pasti bahasa-bahasa, kalimat-kalimat cerita yang keluar seakan-akan mengagumkan penguasa gelap. Benar atau tidak? Mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Kuasa Roh Kudus mungkin 1-2 sekon, tapi kuasa kegelapan sambung menyambung ke sana kemari. Walah. Dengan semakin bicara, bahasa itu kuat, kita juga makin diresapi. Jangan lupa itu. Ketika anak-anakmu Anda sapa sebagai orang tua pendidik Kristiani atas ajaran firman, pasti
Kekuatannya akan mempengaruhi jiwa, pikiran, menumbuhkan kepercayaannya. Lakukanlah. Anda pergi kemana saja, Anda tetap seorang pengikut Kristus. Di tempat kerjamu, Anda tidak perlu membuat promosi atau iklan. Di sini ada agen Roh Kudus yang mau datang tanpa bayar. Dari cara Anda membangun sebuah kepercayaan dan persahabatan, Anda sudah membawa pengaruh Kristus. Dari cara Anda menyapa dan menjawab orang-orang yang banyak tampil dalam kegelisahan, Anda sudah menjadi terang dunia. Bahkan jangan segan, jangan malu ketika di saatnya Anda harus berdoa. Saya bertanya, sudah berapa orang yang Anda doakan secara terbuka dengan kata-kata di tempat kerja? Mungkin situasi belum memungkinkan, tetapi ketika Anda hadir di sana dalam ketulusan pengikut Kristus, orang akan merasa disapa dan datang kepadamu. Jangan lupa, Tuhan mengutus kita juga untuk pelayanan kecil. Sehingga tidak ada seorang pun di sini yang mengatakan, angkat tangan Romo, saya belum termasuk pelayan. Ayo, siapa yang berani angkat tangan? Saya belum termasuk pelayan Romo. Tetapi kalau dikatakan saya sudah mulai melayani, pertanyaan saya, pelayanan seperti itu sudahkah disuburkan oleh keutamaan-keutamaan yang disebut Rasul Paulus? Kita dengar ada sejumlah keutamaan di situ. Pulang ke rumah, ambil firman ini dan baca. Saudara akan mendapat banyak sekali berkat. Menyangkut pribadi individu, menyangkut keluarga, menyangkut kelompok-kelompok pelayanan, menyangkut kehadiran dan keterlibatanmu di parish, di paroki. Saya tahu kalian ini luar biasa. Mencintai parokimu, tetapi mencintai juga komunitas-komunitasmu, termasuk komunitas-komunitas Indonesia. Ada amin? Amin. Janganlah Anda memisah-misahkan. Anda tetap satu. Gereja kita satu. Kristus Tuhan kita satu. Firman yang Anda pakai satu. Bapa yang Anda sembah satu. Roh yang bekerja satu. Harapan yang Anda ingin teguhkan juga satu. Ini luar biasa. Bukankah tiap kita dijadikan luar biasa? Benar-benar menjadi masalah kalau kita lupa dan terhanyut. Adakah saya boleh bertanya, keterlibatan Anda dalam persekutuan-persekutuan gereja kita masih sampai pada level organisasi, atau sudah mendalam Anda menjadi bagian dari komunitas beriman itu? Ini sangat penting. Ketika Anda mencari kepuasan, Anda menemukan bukan sekedar minum obat penenang, tetapi karena Anda merasa dimanapun Anda hanya ingin menikmati bersama satu buah kehidupan, yaitu kasih dan sukacita. Beberapa waktu yang lalu, saya selalu mendengar kata-kata yang bagus ini. Tadi pelayanannya penuh sukacita. Ada yang nimbrung, ya karena kasih. Alangkah indahnya kalau saudara-saudara semua, bukan karena ulang tahun saya, masih bisa mengulang dan mengulang acara seperti malam ini. Dengan adanya alat-alat komunikasi modern, jalur komunikasi bisa terbentuk, kontak yang sungguh mendukung sebuah pelayanan unity prayer pasti akan terjadi. Luar biasa kalau melihat tim dari wilayah 2
Saint Stephen Parish datang ke sini menyatu dalam lagu itu.